ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahmatullah. Judulnya apa? Judulnya muncul mendadak. Ketika manusia melupakan Allah dan hari akhir. Nah, ketika manusia melupakan Allah dan hari akhir, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang terjadi. Ya, dan surat Hud ayat 15-16 Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Mereka di dunia tidak akan pernah dirugikan. Tapi begitu di akhirat Allah katakan ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Karena semua amal solehnya dibalas di dunia. Prinsip ini kayak model balasannya orang kafir. Karena Allah itu membalas hambanya sesuai dengan tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidupnya dunia bukan karena Allah, Allah kasih dunianya, tapi pahalanya dibatalkan. Kalau tujuan hidupnya karena Allah, Allah kasih dunia akhirat. Ini prinsipnya. Maka orang yang seperti ini disebut dengan orang hamba dunia. Karena tujuannya adalah dunia, bukan hamba Allah ya. Hamba dunia. Karena ada hamba dunia, ada hamba Allah. Kalau hamba Allah itu mereka tujuannya Allah. Tapi kalau sudah hamba dunia, tujuan mereka adalah dunia. Dibalas dunianya, kemudian di akhirat mereka tidak dapat apa-apa kecuali azab. Ini yang satu sisi. Kenapa? Mereka beramal soleh benar-benar murni buat dunia. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, mereka puasa, sholat, tahajud, semua yang dikerjakan semata-mata mencari dunia. Ya. Akhirnya apa? Mereka Allah balas dengan dunianya, tapi digugurkan nilai pahalanya. Makanya kata Imam Qatadah mengatakan barang siapa yang dunia itu merupakan niat utama, dunia itu dambaan buruannya, maka Allah balas dunianya bila ia datang ke akhirat tidak lagi memiliki pahala kebaikan sama sekali yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau orang mukmin amalannya itu dibalas dunia di akhirat karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham prinsip ini? Ini yang terjadi. Nah, ini satu sisi. Di sisi yang lain, ya, para hamba dunia ini tolak ukurnya adalah balasan Allah itu dunia, dan mereka tidak lagi melihat ibadahnya diukur dengan keyakinan, tapi diukur dengan balasan dunia. Kok bisa?
ayatnya surat Al-Hajj ayat 11. Coba dibuka. Surat Al-Hajj ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Hajj ayat 11 ini, ya. Coba dibaca artinya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ya, dibaca artinya. 11. Dan di antara manusia dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, maka dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Allah berfirman ya tentang masalah ini, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Istilah di tepi itu dia ngikutin nafsunya saja. Jadi beribadah kepada Allah bukan karena keyakinan, tapi beribadah sama ragu. Karena inti tujuannya dia nggak yakin pahala akhirat. Yang dia yakini hanyalah balasan yang kelihatan aja. Dan balasan yang kelihatan ini modelnya dunia. Terutama balasan yang dia bisa lihat secara real adalah harta. Makanya kalau orang yang seperti ini, kalau kemudian hartanya dia ibadah, hartanya kemudian tambah banyak, dia ngerasa puas. Puasnya bukan puas karena ngerasa imannya bertambah, tapi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, puasnya karena puas dunianya. Paham ya? Bukan dari sisi keimanan, tapi dari sisi dunia. Ini yang mereka rasain puas. Namun begitu mereka mendapatkan bencana dunia yang berupa musibah, yang membuat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cintai lenyap, akhirnya mereka jadi murtad. Khasirah dunia wal akhirah. Murtadnya bentuknya macam-macam. Dari mulai kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, terus kemudian gak terima apa yang Allah tentukan dari musibah yang dia terima, maka semua ini akhirnya membuat dia jadi murtad. Maka Allah katakan rugi dunia akhirat. Ini prinsipnya. Karena yang diukur sama di dunia. Ayat ini sama dengan ayat surat Al-Fajr 15-16. Di surat Al-Fajr 15-16 Allah katakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, dikatakan adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, kemudian dia memuliakannya, diberikan kesenangan dunia. Coba dibaca. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ya, di surat Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Istilah akramahu di sini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia akramah, yaitu dikasih kemuliaan. Kemuliaan ini bukan dalam bentuk kemuliaan yang baik, yaitu kemuliaan yang diberikan maksudnya adalah mereka diberikan sisi dunia, harta. Ya, mereka mengira bahwa itu adalah kemuliaan. Hartanya dilancarin, kemudian kasih rezekinya, makanannya diberikan kepada mereka, maka dia mengatakan Tuhanku maha baik. Tapi apa? Kalau mereka diberikan rezekinya pas-pasan, ayat 16-nya, ya, maka dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Ini yang terjadi. A'udzubillahi min dzalik. Makanya pada dasarnya, padahal kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla berupa kenikmatan dan dia ngerasa nggak diuji, maka mereka bukan memiliki pandangan yang baik dalam hidup. Berarti prinsip hidupnya salah.
Tapi kalau orang yang dikasih cobaan dengan sesuatu yang gak enak dan dia ngerasa gak diperhatiin sama Allah, maka mereka akan memiliki pandangan yang baik dalam hidup. Berarti cara berpikirnya terbalik. Justru kalau ditimpa sesuatu yang gak enak itu Allah lagi perhatian. Makanya orang yang kalau ditimpa masalah, mereka dibuat doanya mustajab. Tapi kalau orang yang dikasih nikmat sama Allah dari sisi dunia, maka mereka ini sedang diuji sama Allah. Apakah mereka ini bersyukur atau ingkar? Justru ujian itu sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang susah yang kita lewati dalam hidup adalah perhatian. Sedangkan orang yang fokus sama dunia, mereka nggak ngerasain itu. Mereka berpikirnya secara terbalik. Jelas? Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Nah, yang lebih baik mana? Dikasih kekayaan bersyukur atau dikasih miskin sabar? Ulama pernah ditanya, orang kaya syukur atau miskin sabar? Kata Syekh Islam Taimiyah, yang afdal itu bukan dua-duanya, tapi yang bertakwa sama Allah. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa disebut dengan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang baik-baik? Karena ternyata orang yang bisa manfaatin harta dunia cuma satu jenis orang, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa memanfaatkan harta dunia. Buktinya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dikatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya, tapi dengan syarat bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihah liman ittaqa khairun minal ghina. Sedangkan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Karena sehat itu merupakan pemberian Allah di dunia yang terbaik. Sedangkan kaya itu paling jelek. Harta itu pemberian paling buruk. Jadi kalau antum dikasih harta terus, tapi antum sakit-sakitan, jangan pernah merasa bangga. Karena pada dasarnya berarti antum dikasih rezeki yang paling gak enak, yang paling jelek, yang paling rendahan. Nah, ya Ustaz, kok bisa orang kaya itu malah ujiannya kemudian begitu berat daripada orang miskin? Ya jelas lah. Sekarang tahu nggak, gara-gara harta manusia itu berubah menjadi bengis. Gara-gara harta manusia itu berubah menjadi orang yang mengerikan dan nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla sebagai pemberinya. Gara-gara harta. Ada 4 poin. Kalau kita mau lebarin, mau 5 poin, 6 poin boleh lah. Sekarang yang pertama dulu. Orang itu rakus, pelit gara-gara cinta harta. Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-Adiyat ayat 8. Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu sangat pelit karena cintanya dia pada harta. Jadi kalau sudah terlalu cinta sama harta, jadinya bukan orang baik tapi pelit. Ya, ini yang terjadi. Kemudian Allah juga mengatakan ya, Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta itu sampai berlebihan. Nah, efeknya, kira-kira efeknya apa? Efeknya yang kedua adalah kebinasaan. Manusia begitu jadi kayak gini, maka dia bakal jadi binasa. Kok bisa jadi binasa? Oke. Rasulullah mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan fa wallahi mal faqr ahsya alaikum. Demi Allah, aku enggak takut sama kalian kemiskinan. Walakin ahsya antum sata'alaikum dunya. Yang aku takutkan sama kalian dibukain dunia lebar-lebar. Fatuhlikakum, apa yang terjadi? Kama busita ta'ala man kana qablakum. Sebagaimana orang sebelum kalian dibukain lebar-lebar. Saya enggak ngomong orang kaya itu jelek loh ya. Tapi orang kaya itu fitnahnya besar. Lebih besar, lebih berat daripada orang miskin. Akhirnya apa? Orang kalau sudah dibukain dunia lebar-lebar, fatanafasuha kama tanafasu. Kebanyakan orang terkena fitnah ini. Kebanyakan, sedikit yang selamat. Mereka bakal berlomba-lomba. Orang jadi kemaruk dunia itu gara-gara berlebih dunia. Dari berlebih jadi takut kehilangan. Paham? Makanya Allah kalau kasih anugerah kepada hambanya, Allah kasih mereka itu cukup, bukan lebih. Cukup itu beruntung. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, qad aflaha man aslam. Bersyukur, beruntung orang yang Islam, waruziqa kifafan, dikasih rezeki cukup. Allah nggak akan berlebih. Wa qana bima'atah, dan dia merasa cukup terhadap apa yang Allah kasih. Itu titik keberuntungan. Tapi begitu berlebih, manusia akan berubah menjadi bengis. Kebanyakan orang.
sedikit yang selamat, nggak banyak. Ya, akhirnya apa? Fatanafasu kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Mereka berlomba-lomba kayak orang dulu berlomba-lomba, mereka celaka kayak orang dulu celaka. Umatnya para nabi yang dibinasakan sama Allah pakai adab rata-rata orang kaya. Jelas? Oke. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan fitnahnya umat ini adalah harta. Ini sudah fitnah. Dalam hadis Imam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnah itu sendiri. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku adalah harta. Yang ketiga, banyak orang yang begitu bergelimangan harta sampai jadi penyembah harta. Jadi dia pemuja harta, bukan pemuja Allah. Ini sebenarnya. Sampai kata Rasulullah dalam hadisnya, ta'isa abdul dinar wa abdul dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiyah wa illam yu'ta sahita. Binasa hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Kalau dikasih dia ridho, kalau nggak dikasih dia mencela. Kenapa? Dikasih dia ridho karena tujuannya harta memang. Maka kalau dikasih dapat tujuannya, ya senang dia. Tapi kalau tujuannya nggak dapat, mereka marah. Mereka nggak terima sama keputusan Allah Azza wa Jalla. Saya sudah taat, kenapa kok masih dikasih susah? Ini yang harus jadi. Yang ketiga, orang yang cinta harta, mereka bakal mulai dolim dari situ. Manusia ini berubah jadi suka berbuat seenaknya. Itu gara-gara kaya. Allah mengatakan dalam surah Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kawan mereka mulai melampaui batas ara'ahu istaghna, ketika ngerasa dirinya serba cukup, kaya. Kenapa? Karena orang yang kaya itu mau berbuat zalim punya kesempatannya besar banget. Karena dia punya harta yang jadi media mudah berbuat zalim. Makanya kata Ibnu Katsir, manusia itu makhluk yang punya kesenangan jahat, angkuh, melampaui batas. Ketika melihat dirinya banyak harta, makanya kenapa orang banyak harta itu mulai berubah. Tapi berubahnya juga nggak terasa. Ditambah lagi orang yang banyak harta itu rata-rata mereka bisa ketutup hidayah. Sampai mereka merasa butuh sama pahala pas waktu mati, baru merasa butuh sama pahala. Kalau sebelum mati mereka itu nggak pernah merasa puas dan ketutup sama kebutuhannya dia sama pahala. Allah mengatakan itu di dalam surat Al-Takatsur ayat 1-2. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, melalaikan kalian bermegah-megahan banyak-banyakan harta sampai kalian masuk kuburan. Maksudnya apa? Kata Imam Katsir, kalian tuh bakal disibukkan sama cinta sama dunia, cinta sama kesenangan dan perhiasan dunia, dan lupa sama mencari pahala akhirat dan memburunya. Terus sibuk dengan dunia sampai mati datang baru sadar kalau orang itu butuh sama pahala. Keberapa itu sudah? Berapa poin? Nah, tak tambahin lagi. Yang ke berapa? Yang kelima bukan 6? Kelima. Oke. Perhatikan, orang tua nggak sadar kalau dia sudah tua gara-gara harta. Rasulullah mengatakan hadisnya di Imam Muslim. Dikatakan qalbun syabun ala hubbitnain. Ya, masih ada yang sudah berumur tua tapi ngerasa kayak anak muda gara-gara cinta sama dua perkara, hubul aisy wa hubul mal, cinta hidup sama cinta harta. Orang kalau sudah cinta harta disebut tua nggak terima, dan semua hal yang membuat dia ngerasa awet muda dan sebagainya dia akan buru habis-habisan untuk menutupi rasa takutnya dia bahwa dia bakal mati. Ini menyeramkan luar biasa, ya. Kemudian ditambah lagi yang lebih parah lagi, ya, bahwa ketika seseorang cinta kepada harta, maka mereka melihat sesuatu harta itu hanya seperti tanaman hijau yang sesaat setelah itu hancur hidupnya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 20, kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahum bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad." Kama tadi khaitin a'jabul kufar nabatu.
hijaunya dunia hanya sesaat. Kapan? Ketika disilami tanaman itu bakal hijau. Berapa lama? Berapa hari? Panen selesai. Mau panen itu hijau, mau panen. Habis panen selesai. Begitu dipanen layu. Bahkan mau panen layu. Betul enggak? Mulai kuning. Artinya yang merasakan hijaunya hanya anak muda. Dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, hidup itu dari mulai kecil muda, kemudian mulai tua, peyot, mati. Siklusnya kayak gitu. Berarti siapa yang ngerasain hijaunya dunia? Anak muda. Orang tua mau ngerasain apa lagi? Oh, sudah banyak pantangannya. Hah? Makan tahu tempe aja gemeteran kadang-kadang. Takut kolesterol. Betul apa enggak? Itu realita. Ya. Bahkan yang berikutnya keberapa? Keenam. Saya mau ngasih berapa alasan lagi? Ya, keenam. Coba perhatikan. Allah itu jadiin harta buat bahan adab. Jadiin harta itu dipakai buat bahan alasan mengadab suatu kaum. Pakai harta. Nggak percaya? Oke. Buka di dalam Al-Quran. Ya. Sebentar. Ya, surat Al-Isra ayat 16. Apa Allah situ? Baca artinya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Antum tahu nggak? Sebelum Allah mengadab suatu negeri, caranya gampang. Allah buat rata-rata kaya, sebelum diadab. Kemudian diperintahkan buat taat, tambah maksiat. Akhirnya dikasih bala, satu negeri mati. Dan itu berlaku dari zaman dulu sampai sekarang, sampai terus. Jadi kalau sebuah daerah rata-rata penghasilannya besar, kaya-kaya, kemudian ternyata pembangkang, syirik dan lain sebagainya, maka Allah akan timpakan kepada mereka adab. Adabnya langsung dalam kondisi membinasakan mereka, mematikan mereka. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu apa? Kami banyakin jumlah orang di negeri itu. Ya, lihat baik-baik. Kami memperbanyak bilangan mereka, memperbanyak orang kayanya. Kamu bisa bayangin? Ini efeknya. Sekarang efek dari orang kemudian lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ya, apa aja sih yang terjadi ketika seseorang itu lupa sama Allah Azza wa Jalla? Coba silakan dibuka di surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat 28. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dalam keadaannya sudah melewati batas. Perhatikan baik-baik di potongan ayat terakhir. Coba diulangi, janganlah engkau mengikuti. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, Terus, serta menuruti keinginannya, terus. dan keadaannya sudah melewati batas. Di situ Allah nyebutin orang-orang yang disesatin sama Allah. Itu yang pertama, hatinya lalai dari mengingat Allah. Dua, mengikuti hawa nafsu. Disebut keinginan itu hawa nafsu maksudnya. Yang ketiga adalah melampaui batas. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan akibat orang yang terjadi dalam hidupnya
tiga perkara ini, ada 4 akibatnya. 1, pikirannya, angan-angannya terfokus sama dunia. Anda bisa ingin? Sudah. 2, cintanya dia terhadap akhirat hilang. Makanya kenapa mereka sudah peduli sama hari akhir dan lain sebagainya. 3, ya, hidupnya sia-sia dan urusannya menjadi tidak karuan. Kebayang? 4, orangnya akan menyesal selamanya dan rugi selamanya. Rugi dalam semua aktivitas hidupnya, menyesal dalam semua hasil dari apa yang dijanjikan dari hidup. Jelas? Kenapa mereka seperti ini? Karena pada dasarnya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu memiliki 5 keburukan sekaligus. 1, dia bakal lalai dari mengingat Allah. Maka Allah akan menghukum dia dengan lalai terhadap dirinya sendiri. Iya apa enggak? Lalai mengingat Allah, maka Allah akan buat dia lalai terhadap dirinya sendiri. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ayat apa itu? Jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah buat mereka lupa sama dirinya sendiri. Dia lupa kalau hidup ini deketin Allah. Dia lupa kalau hidup ini dia harus melakukan kebaikan. Sehingga dia kayak orang yang gak sadar. Kalau dia ngelakuin maksiat gak sadar. Kalau hidupnya rusak gak sadar. Semuanya gak sadar. Tahu gak istilah lupa diri? Ya sudah, itu yang terjadi. Hidupnya rusak dia gak sadar. Kata orang, ini hidupnya sudah gak karuan. Dia gak sadar. Dia makan haram gak sadar. Karena dia lupa sama Allah. Allah pun dia lupa diri. Paham? Ini konsepnya. Jadi orang lupa diri itu real. Berawal dari dia lupain Allah. Dia tahu konsekuensi hidup kayak gini, tapi dia pura-pura gak tahu. Maka Allah buat dia lupa diri. Nah, kalau orang lupa diri dikasih tahu bisa gak? Gak bisa. Sehingga semua jalan hidayahnya ditutup sama Allah SWT. Jelas? Masa nggak ada yang tahu? Hah? Nah, kasih ayatnya. Ayatnya surat Al-Hasyr ayat 19. Coba dibaca. Apa kata Allah? Al-Hasyr 19. Ya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, jangan engkau lupa dari mengingat Allah, yang akhirnya engkau lupa amal soleh yang bermanfaat, ya, karena pembalasan itu sesuai dengan jenis amalnya, perbuatannya. Jadi kalau mereka lupa sama Allah, Allah buat mereka lupa ngelakuin sesuatu bermanfaat buat hidupnya. Semua yang dilakukan berarti gak manfaat. Makanya ini efeknya, efek dari mereka ngikutin hawa nafsu, ya. Di sisi yang lain masih ada berapa tadi? Saya sebutin 5 perkara, ya. Ya. Kemudian yang kedua, cinta dunia. Ya. Yang kedua, orang itu akan mengikuti hawa nafsunya sampai dia menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Mengikuti hawa nafsunya. Apa yang disukai hawa nafsunya dia ikutin walaupun harus celaka.
Makanya contoh, orang maksiat itu sudah tahu maksiat enak apa enggak? Aslinya enggak enak kan? Tapi kenapa harus dilakukan? Karena sudah gelap mata. Orang pakai narkoba, bagi pemakainya ngerasa enak, padahal dia tahu konsekuensinya. Dia akan tambah sakit dan keracunan. Betul apa enggak? Tapi kata dia enggak ada jalan lain daripada badan saya lebih sakit lagi. Karena mereka ini adalah orang yang berpikir pendek. Ketahuilah, para ahli maksiat pikirannya pendek. Istilahnya buat nutupin rasa sakitnya racun pakai racun. Jadi pelaku maksiat sama pemakai narkoba sama persis. Cara berpikirnya plek podo, nggak ada bedanya. Cuman bedanya adalah medianya tak beda. Yang satu maksiat secara umum, yang satu spesifik. Itu tuh. Jika mereka ditanya, bahkan sampai mereka harus nyakitin diri. Nyilet itu nggak sakit dah. Sakit, cuman rasa sakitnya keracunan nggak masuk racun lebih sakit lagi. Jadi kata Imam Al-Qayyim, orang pelaku kemaksiatan yang sudah nyandu, mereka tidak lagi menikmati maksiat, tapi hanya untuk sekedar mengobati rasa sakit. Di mana mereka harus ketemu sakit lagi, pakai obat dengan racun, sakit lagi, terus gak berhenti. Mereka kalau ditanya, kenapa engkau gak ingin memberhentikan rasa sakitmu? Caranya gimana? Saya sudah gak bisa. Ada gak konsep di dalam Islam yang menunjukkan kalau kita ini kayak orang bunuh diri? Persis kayak orang makin narkoba. Dan itu gak terasa kita sering lakuin. Kayak orang bunuh diri. Ada yang tahu apa itu? Nah ini maksudnya ngerti? Bunuh diri. Ada yang tahu? Apa itu bunuh diri yang terjadi di dalam Islam? Padahal yang ngelakuin itu Muslim ibadah, tapi dia kayak orang bunuh diri. Ada nggak yang tahu? Masa nggak pernah ngerasain? Padahal kita ngerasain itu. Ini dia. Lihat hadisnya, Dangit lewat Imam Baihaqi. Bara Ibn Azib pernah ditanya, wahai Abu Imarah, apa maksud ayat surat Al-Baqarah ayat 195? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Menjatuhkan ke dalam kebinasaan itu artinya apa? Bunuh diri kan? Iya. Apakah yang dimaksud bertemu musuh kemudian dibunuh? Enggak. Yang dimaksud adalah orang melakukan dosa kemudian dia mengatakan Allah tidak akan pernah mengampuni dosaku. Itu bunuh diri. Iya, membunuh karakter itu. Akhirnya sama urusannya sama Allah balik atau jauh tambahan? Tambah jauh, tambah gak pernah selesai, tambah bunuh diri itu namanya. Sama prinsipnya. Nu'man bin Bashir juga mengatakan, orang kalau jatuh ke dalam kemaksiatan kemudian setelah itu ngomong tobatku gak diterima, maka dia bunuh diri. Bunuh diri. Makanya orang kena narkoba, pelaku maksiat, konsepnya sama persis. Dia bisa sampai kayak gitu karena dia mengatakan saya nggak mungkin bisa sembuh. Jalan satu-satunya ya hidup dengan kayak gini atau mati. Betul nggak? Jadi orang maksiat nggak diobatin, bunuh diri. Cuman bedanya nggak kelihatan bunuh dirinya. Beda sama pelaku narkoba, jelas kelihatan. Betul nggak? Iya. Loh, putus asa semuanya. Kalau ngomong Allah nggak bakal ngampuni dosa saya.
Padahal harapan satu-satunya siapa? Cuman Allah. Yang lainnya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa nggak bunuh diri? Sama bedanya. Sama. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yaitu apa? Apa yang dilakukan sama, yang diperintahkan sama hawa nafsunya itu menjadi perintah hidupnya dia. Makanya kenapa kita nggak boleh deketin orang yang jelek agamanya? Karena tidak bisa diambil kebaikannya, sedikit pun tidak bisa. Yang ada kita diracuni. Itu jangan pernah bermain api di situ. Kalau orang sudah jelek agamanya, jangan coba-coba dekat. Saya mau nasihatin, engkau yang dinasihatin balik, engkau yang dipengaruhi, engkau hanya bisa mendoakan. Ketika engkau memberitahu, tapi tidak untuk bersahabat. Jelas, kalau kita berteman dekat sama orang kayak gitu, kita yang kena racunnya. Kenapa bisa kena racun? Loh, padahal kan kita kepingin nasihatin, kita kepingin arahin kepada kebaikan. Jawabannya simpel. Perhatikan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa orang fasik itu nggak punya rasa takut sama Allah. Sudah? Orang yang nggak punya rasa takut sama Allah, dia tidak bisa dipercaya. Dan orang yang nggak bisa dipercaya, engkau tidak aman dari tipu dayanya. Coba saya mau tanya, orang yang pakai narkoba, pinter main drama nggak? Ya sudah. Ini penipu kan? Penipu karena maksiatnya. Karena maksiatnya. Karena kalau sudah maksiat itu jadi penipu. Buat nutupin keburukannya. Penipu. Tukang bohong, main film drama. Pintar lagi. Kita bakal ketipu sama dia. Kenapa? Cepat atau lambat dia bakal jadi penipu. Buat keluar dari masalahnya dia seakan-akan. Padahal dia nambah masalah. Sampai orang lain pun rela dikorbankan. Orang yang sudah dipercaya, orang itu percaya sama dia, dikorbankan juga. Orang tuanya siapapun bakal dikorbankan. Karena dia tidak bisa menjaga amanah. Jelas? Tuh. Ini diantaranya, maka jangan heran kalau sudah kayak gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, Allah memberikannya kesesatan berdasarkan ilmunya. Karena ilmunya rusak, dia pegang itu ilmu. Akhirnya sesat tambah sesat, dibiarin sama Allah SWT. Karena dia sudah di titik bangkang. Makanya antum nggak bisa dapat filosofi dari tukang maksiat. Ada yang bisa diambil, nggak ada. Yang ada syubhat dan syahwat yang diambil dari mereka. Dan yang kelima, Allah kunci mati pendengarannya, hatinya dari hidayah. Bahkan matanya dikunci juga sama Allah dari hidayah. Bisa nggak orang memberikan petunjuk? Jawabannya nggak mungkin. Mau sudah Allah kunci mati, kita mau ngasih pura-pura ngasih pencerahan, nggak mungkin. Yang ada kita digelapin sama dia sekalian. Jelas, ini efek orang yang nggak takut sama Allah dan nggak takut sama siapa? Sama negeri akhirat. Adabnya. Jelas di sini. Oke. Kita kalau terusin lagi, tambah gelap lagi, enak semua. Nah, mereka sia-sia Allah. Terus akibat kehidupannya ada 5. Ada 5 hal yang mereka kelihatan dari ciri-ciri cara hidupnya dia. Saya kasih. Silakan jawab. Yang satu, Allah buat semua hidupnya nggak manfaat. Jelas. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri. Termasuk tanda. Berarti tandanya ada banyak. Termasuknya adalah Allah berpaling dari hambanya, yaitu dengan menjadikan hambanya sibuk dengan hal yang nggak manfaat. Berarti semua perkaranya nggak manfaat. Satu. Yang kedua, hidupnya sempit. Surat Thaha ayat 124. Allah jelaskan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Dia akan mendapatkan kehidupan dunianya sempit, kuburannya sempit, akhiratnya sempit. Semua yang sempit ini. Yang ketiga, hati telinganya jauh dari hidayah. Artinya dia tidak kepingin mendengarkan petunjuk. Bahkan orang yang seperti ini ciri-cirinya, kalau dinasehati ya, maka telunjuknya ditaruh di kuping kayak orang dengar petir ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 19. Coba dibaca. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Anda tahu nggak kenapa mereka nyumbat kayak gini? Nggak mau dengerin hidayah. Orang ngomong ditutup. Itu efek Allah sudah tutup hatinya. Makanya coba ayat sebelumnya jelasin. 18. Iya, enggak, ayat sebelumnya 18 ya, 18. Ya. Apa 17 atau 17? 17 sebelumnya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melecahkan cahaya yang menyinari mereka. Ini orang munafik. Terus Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Terus Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. bisu, tuli dan buta ini dari apa? Hidayah. Makanya begitu dikasih tahu juga taruh gini. Ini loh. Kenapa? Karena mereka ragu sama Islam. Kadang-kadang menampakkan Islam secara lahir. Tapi karena mereka ragu, sehingga keraguannya, kekufuran dan kebimbangannya buat mereka nggak mau dengar. Nah, kebayang nggak? Ini ya, bahkan dikatakan hujan itu gelap gulita adalah keraguan, kekufuran, kemunafikan. Sedangkan suara guru itu rasa takut yang mencekam di hati. Mengingat orang munafik selalu dalam ketakutan yang sangat besar dan rasa ngeri. Anda bisa bayangin nggak? Kayak ini yang terjadi. Dan orang munafik itu, ya, dimana ketika Allah SWT ngasih mereka peringatan dan lain sebagainya, efek akhir hidupnya mencekam luar biasa. Karena di awalnya kayak ngerasa aman. Coba Taubah 56-57. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Cuman takut toh. Terus Sekiranya mereka memperoleh tempat pelindungan, gua-gua atau lubang-lubang di dalam tanah, niscaya mereka akan pergi berlari ke sana dengan secepat-cepatnya. paham? Orang munafik itu cari aman dengan caranya sendiri. Mereka gak akan pernah cari aman dengan cara ngikutin Al-Quran sama Sunnah, tapi cari aman dengan hawa nafsunya. Ketika mereka melihat maksiat itu kayaknya tempat aman, datengin tuh tempat maksiat. Jadi semua yang ngerasa enjoy hidupnya sesaat, semain membuat masalahnya lupa sesaat, dia lakuin. Karena mereka hidup serba ketakutan. Jadi orang yang justru bermaksiat sama Allah tambah menakutkan hidupnya, menakutkan. Beda loh. Tapi kalau orang yang takut sama Allah justru aman hidupnya. Tapi kalau orang yang bermaksiat sama Allah hidupnya menakutkan. Itu realitanya. Makanya lihat, saya mau tanya, orang pakai narkoba itu fobiaan enggak? Hah? Kalau sudah ketakutan gimana? Overdosis enggak ketakutannya? Betul enggak? Sampai teriak-teriak, betul enggak? Iya. Itu realita orang maksiat. Menakutkan. Loh, paranoid.
Semua orang maksiat itu paranoid. Buktinya apa? Dia kalau kemudian ketemu orang yang pernah dolim sama dia, paranoidnya luar biasa. Wah, jangan-jangan mau dolim lagi nih. Ini, ya Allah, kenapa kok orang ini datang lagi? Nah, paranoid. Ya sudah kayak gitu. Karena orang yang berprasangka baik cuma orang beriman toh. Sisanya mereka semua kayak gitu. Cuman kita aja nggak kelihatan, tapi di dalam hati sama dengan pemakai narkoba, plak. Nggak kelihatan. Orang pemakai narkoba kan pinter. Sekarang kondisi lagi aman. Kalau dia lagi pakai, nggak ngeliatin kalau dirinya lagi pakai, diteker-tekerin dirinya. Seakan-akan dia ngomongnya lancar, padahal lagi sakau, lagi maki. Tapi begitu nggak ada barangnya, mereka sudah mulai keringat dingin, bingung, gelisah, ketakutan. Itu dia. Dia jujur kalau sama-sama dengan pemakainya dia terbuka. Iya, ahli maksiat sama ahli maksiat jujur nggak? Jujur dengan kerusakannya. Itu realita. Karena sesama. Begitu dia ngeliat orang baik, jangan deketin saya kotor. Mereka bangga dengan kemaksiatannya. Betul? Yes. Mau ngulitin apa lagi kita? Orang yang gak takut sama Allah. Itu dah. Lihat ayat-ayatnya. Kita buka satu-satu. Nyeleminnya. Ini efek ketika engkau gak takut sama Allah dan ketika engkau gak takut sama akhirat. Digelapin sama Allah satu-satu. Bahkan mereka itu kayak binatang. Allah makan humkalan ami belum ada. Binatang itu kencing sembarangan enggak? Buang air sembarangan enggak? Orang kalau sudah pecandu narkoba, kalau sadar kencing sembarangan enggak? Betul enggak? Ya. Kita ini kalau nggak sadar ketika maksiat di depan umum malu nggak? Kalau sudah dikuasai sama hawa nafsu, enggak. Ya sudah. Apa bedanya sama binatang? Betul? Iya. Ya. Apa bedanya? Beda bedanya. Maksiat di depan orang. Karena sudah ketika lagi dikuasai sama hawa nafsu, dikuasai. Orang nggak sadar. Maka ada istilahnya saya gelap. Ketika dia sadar maksiatnya apa, hawa nafsunya sudah turun, dia langsung, loh, kok bisa saya tadi kayak gitu? Karena orang yang sedang bermaksiat dan dikuasai hawa nafsu sama dengan orang hilang akal. Sama dengan diakui atau tidak. Betul apa enggak? Iya. Contoh paling gampang lah. Orang ketika bermaksiat, dia ditanya nih, lagi sedang maksiat, mau masuk surga apa neraka? Jawabannya apa? Surga. Lagi maksiat, lagi sedang. Tapi perilakunya kemana? Neraka. Sadar nggak? Sadar. Jelas. Ini efeknya. Lu bisa bayangin efeknya itu ke arah mana? Ngancurin tapi tidak terasa. Kayak orang bunuh diri. Jelas. Persis Allah gambarin kayak kejadian. Ya, tamunya Zulaiha ngelihat Nabi Yusuf. Ketika tamunya Zulaiha sedang bermaksiat, ngelihat Nabi Yusuf, maka dia pun memotong tangannya nggak terasa. Karena nafsunya muncak. Jelas. Ngelihat ketampanannya Nabi Yusuf itu, nafsunya bermain luar biasa liar. Sampai miris pun gak kerasa. Begitu Nabi Yusufnya sudah hilang, kesadarannya balik, perihnya luar biasa di tangan. Jadi efek nafsu yang muncak itu lebih dari narkoba sekian kali. Jadi Nabi Yusuf itu kayak ibaratnya kondisinya membuat mereka muncak ketika melihat orang ganteng. Muncak apanya? Nah, syahwatnya. Saking muncak imajinasi dan syahwatnya luar biasa, sampai tangan keiris pun gak kerasa.
nanti alias nggak sadar. Begitu nafsunya down normal, kelihatan lukanya. Ayah, paham sekarang? Aduh, astagfirullah. Jadi kayak gitu juga, kayak gitu. Makanya kenapa banyak orang terjerumus ke dalam kedurhakaan sama Allah, susah buat balik. Karena satu, mereka berpikir dengan caranya sendiri dan nggak mau minta tolong sama Allah. Itu yang buat mereka susah keluar, nggak mau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Berarti banyak orang nggak mau minta tolong sama Allah. Iya, dia akui itu. Nggak mau berdoa, nggak mau balik sama Allah, nggak mau tobat. Padahal kuncinya Allah nyuruh tobat ditolong. Tobat ditolong. Dalilnya Al-Baqarah 268. Al-Furqan 70, coba dibaca. Al-Furqan 70. Tobat ditolong sama Allah. Enggak tobat kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. terus, Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. nah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. berarti kuncinya apa? Tobat. Kalau nggak tobat, ditolong nggak? Nggak mungkin. Al-Baqarah 268. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu untuk berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Nah, Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. kalau ngikutin setan kita akan terus ketakutan hidup ini. Betul apa enggak? Karena setan itu senjatanya dua. Pertama was-was, kedua nakut-nakutin. Itu senjata setan. Kenapa orang ini banyak terjerumus? Karena setan memiliki dua senjata ampuh buat ngerusak manusia. Nah, perhatikan ini. Oke, menghiasi kemaksiatan yang buat dia was-was, yaitu Allah berfirman surat Al-Anfal 47-48. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa yang mereka lakukan dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Terus, maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang tidak dapat kamu lihat. setan itu malaikat soalnya. Terus, Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hmm. Allah sangat keras siksanya. setan ngomong kayak gitu. Aku takut kepada Allah. Begitu sudah nyesatin, ini orang sudah terjerumus, kata setan, aku berlepas diri. Itu. Makanya setan itu selalu ngasih janji palsu. An-Nisa 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, Padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. yang kedua, setan itu suka nangkut-nangkutin. Ali Imran 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Antum lihat ceritanya dukun. Ada cerita yang kemudian ini nakut-nakutin enggak? Kalau enggak nanti gini. Semua omongannya dukun bohong, palsu. Orang yang percaya sama yang nakut-nakutin
adalah kekonyolan dalam hidup yang jelas. Kenapa konyol? Yang membuat sesuatu menakutkan terjadi atau enggak cuma Allah. Kalau ada orang yang nakut-nakutin, di mana ancaman itu bukan datang dari Allah, ketahuilah berarti kita percaya sama selain Allah, dan itu konyol. Betul apa enggak? Iya. Semua terjadi karena kehendak siapa? Berarti kalau kita percaya sama syaitan dan orang-orang yang buruk, berarti mereka kita suudzon sama siapa? Sama Allah. Ya sudah. Nah, makanya setan tuh suka buat halusinasi. Kayak pemakai narkoba sudah sama persis. Suka asik halusinasi. Ya. Dan halusinasinya setan adalah masuk akal. Berarti yang dimainin yang siapanya? Apanya? Akalnya. Makanya kenapa pelaku maksiat semua jahil? Karena akalnya nggak kepake. Jelas, walaupun profesor sekalipun, akalnya dilepas sama dia. Pas lagi maksiat. Jelas, sudah tahu nyelakain tapi kok dilakuin. Berarti akalnya di mana? Dipakai nggak? Enggak. Jelas, ini dua senjata intinya. Intinya kita nih gelut sama setan. Intinya di dua ini. Tok. Sudah, nggak ada yang lain. Dua ini tok kita di sini. Dua ini bisa banyak orang kegoda loh, bayangin coba. Nah. Astagfirullah. Betul lah ya. Jelas sekarang ini efek ketika orang sudah nggak takut sama Allah dan sudah mereka nggak takut terhadap negeri akhirat. Panjang sekian banyak. Oke. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Ada Ustaz. Siap. Kamu sekolah. Ya, Ustaz, mau tanya. Apabila anak dan itu bermaksiat, berzina atau itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Siapa? 40 hari. Orang Dari dari berzina. siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang? Lihat di bab Google. Enggak. Minum. Bukan, saya baca itu berzina itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Bukan zina, minum itu. Nah, gitu. Maksudnya kalau saya tanyakan di media saya baca itu apakah ini zina mutlak itu atau mungkin zina mata atau gimana gitu. Minum. Bukan zina. Biasa. Orang yang ini loh dalilnya. Bukan zina. Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang minum khamr. Ini dia. Hadisnya Hasan dari At-Tabrani dalam kitab yang Mujamul Awsat. Al-khamr ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induknya segala kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Siapa yang minum maka tidak diterima salatnya 40 hari. Fa'in mata, kalau dia mati, wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Kalau dia mati, khamrnya ada di perutnya, dia mati jahil. Mati su'ul khatimah. Kebayang? Ya, kalau yang zina itu gimana? Yang zina enggak, beda. Lebih parah. Zina ini beda hukumannya ya. Oke, lihat zina. Yang benar itu khamr, bukan zinanya. Nih, zina itu perbuatan laki-laki menggauli perempuan pada kemaluannya yang bukan miliknya atau bukan istrinya maksudnya. Ya, oke. Adabnya orang yang zina. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Coba perhatikan. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka Terus atau hamba sahaya yang mereka miliki,
maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, yaitu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ancamannya ada 3, kata Imam Qayyim al-Jauzi. 1, nggak beruntung. 2, tercela. 3, melampaui batas. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua, orang yang berzina itu mendapatkan dosa ya paling besar setelah bunuh manusia. Itu zina. Jelas? Kemudian yang berikutnya, zina ini dosanya bertingkat-tingkat. Zina yang paling besar adalah menzinai tetangganya sendiri. Rasul mengatakan, "Tsumma antasni halila tajari." Kemudian berzina terhadap tetangga istri tetangga. Kenapa? Karena zina itu tingkat-tingkat. Zina dengan mahram, ya, atau zina dengan seorang yang telah bersuami, zina dengan keluarga. Wah, istagfirullah dari. Ya. Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Dikatakan riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa kehormatan para istri mujahid dari orang-orang yang hanya berdiam di rumahnya adalah seperti kehormatan ibu mereka sendiri. Istri mujahid itu sangat terhormat, kayak kehormatan ibunya dia sendiri. Ya, jika seorang yang tidak berjihad berjanji untuk melindungi istri para mujahid, kemudian dia berkhianat, maka di hari kiamat nanti mujahid tersebut akan mengambil amalan kebaikannya orang yang berkhianat tadi. Ya, ini yang terjadi kondisinya. Naudzubillah min dzalik. Diambil semaunya. Sakarepe dia. Iya. Kemudian juga zina itu kata para ulama yang namanya fahisyah, yaitu perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia. Ya. Kemudian juga di sisi yang lain, orang yang mendekati zina, mereka termasuk melakukan perbuatan maksiat. Apalagi sampai berzina, dekat aja maksiat. Kalau sudah melakukan zina, maka dia melakukan 2 dosa langsung sekaligus. Kemudian juga yang berikutnya, Allah akan dilipat gandakan adab bagi para pezina di hari kiamat dengan adab yang keras, kemudian dihinakan. Surat Al-Furqan ayat 69. Ya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Terus. Dan dia akan kekal dalam azab itu Lama. Terus. Kemudian dalam keadaan terhina. Nah, Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. yang berikutnya, orang pezina tidak boleh menikah kecuali pezina juga. Tidak boleh menikah dengan orang laki-laki mukmin. Haram laki-laki mukmin nikah dengan pezina. Dalilnya An-Nur 26. Nah, iya. Loh, ayo baca juga. Terus lanjut. Ya. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, Terus. dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Terus. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, Nah, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. terus. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Itu dia. Kemudian ulama mengharamkan orang yang menjaga dirinya menikah dengan pezina. Di antaranya, ya, perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, haram menikahi seorang pezina sampai tobat. Ketika masih menjadi pezina, maka dia tidak boleh dinikahi. Bahkan dikatakan dalam tafsir As-Sa'di, jika seorang laki-laki menikahi pezina dalam keadaan dia meyakini itu haram, jadi sekedar mengikuti hawa nafsu, laki-laki tersebut juga disebut pezina. Tapi jika laki-laki menikahi wanita berzina namun tidak meyakini haramnya, bahkan ia mengingkari keharamannya, maka laki-laki itu disebut musyrik.
Walaupun alasan kasihan ya. Iya. Ayo. Coba, kebayang nggak? Hah? Jadi kalau nggak pezina, ya musyrik. Mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Coba di dalam surat An-Nur ayat 22 sampai 23. Dibaca. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan pada kerabatnya. Orang Bukan. Sebentar. Astagfirullah. Akhirnya ini ada. Ya, An-Nur ayat 3, maaf. Jadi kalau enggak pezina, ya musyrik. pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan Terus, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharapkan bagi orang-orang mukmin. jadi orang yang menikahi pezina cuma ada dua status. Kalau enggak pezina juga ya musyrik. Jelas? Duh. Makanya di dalam taqrabuz zina itu deketin aja haram, apalagi sampai ngelakuin, berarti dia dosanya double. Kalau sampai ngelakuin itu dosanya double, karena dia melanggar deketin plus ngelakuin langsung. Jelas? Nih, efek orang menzinai tetangganya karena dosa yang mengerikan luar biasa. Dikatakan oleh Nabi SAW. Baca antum. Bisa baca lagi? Coba dibaca. Seseorang yang berzina dengan 10 wanita, dosanya lebih ringan dibandingkan dengan dia berzina dengan satu orang dari istri tetangganya. Terus. Seorang yang mencuri dari 10 rumah, dosanya lebih besar dibandingkan dengan dia mencuri dari satu rumah dari tetangganya. Jadi menunjukkan zina itu bertingkat-tingkat. Coba yang zina itu bisa menghancurkan keimanan. Ya, hadisnya. Dan juga melupakan Allah ya. coba baca. Kuning, hijau. Masa lagi tak? Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seseorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah meminum khamr seorang minum ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman. Artinya dia beriman tapi imannya rusak, imannya hancur. Ya.
Kemudian di sisi yang lain, ya banyak banget berzina itu, ya. Ini lihat Abu Dawud, coba yang hijau, nggak kelihatan, masuk dia nggak kelihatan. Ini, nah, yes. Jika seorang lelaki berzina, maka iman yang ada pada dirinya keluar darinya seperti bayangan. Jika dia berhenti, maka iman kembali kepadanya. Lagi. Pas lagi zina. Bayangin Allah berarti. Hah? Bayangin Allah. Ayat kan sesuai judul kan? Hikmah kan? Melupakan Allah. Jelas tidak di sini? Sudah. Mau ditambahin lagi? Kalau Jumatan ya kali 2 tahun. Hah? Jumatan kan 2 tahun. Ya itu kan jawab Jumatan. Mau ditambahin lagi? Tak sih tambahin lagi. Kuning mana? Tidak. Nih, atau Broni, perkataannya Abdul bin Abbas. Coba dibaca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu, barang siapa berzina, niscaya Allah mencabut cahaya keimanan dari hati pelakunya. Maka bila dia menghendaki untuk mengembalikan keimanan tersebut, niscaya dia akan mengembalikannya. Terus, nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, iman itu suci. Orang yang berzina, iman meninggalkannya. Jika ia menyesal dan bertobat, maka imannya akan kembali. Terus, perhatikan baik-baik. Yang hijau. Iya. 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan pun bagi mereka adab yang pedih. Terus. Seorang tua yang berzina, Terus. raja yang pendusta, Terus. dan orang-orang miskin yang congkak. Sombong, ya. Terus. Hadis riwayat Muslim dan Nasai Ibnu Majah. Ya. Ya. Nah. Mau banyak lagi dalil lagi. Enggak itu. Nah. Nih, Ibnu Zaid menjelaskan. Dari Ibnu Zaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, sesungguhnya bau kemaluan para berzina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. Bangga loh orang sana itu. Bangga kalau ke sana. Terus hadis barang siapa yang berzina, Barang siapa berzina dengan wanita yang masih mahramnya, maka bunuhlah dia. Doif. dhaif tapi ada jalur yang lain juga. Ya. Dari jalur Abdul bin Abbas marfu. Ya kan? Jalur Ya. Masih banyak lagi. Sudah. Sudah cukup. Kamu masih mau nambah lagi? Soalnya kan perkataan berzina itu kan tidak banyak gitu. Taunya cuma itu dosa itu toh. Ini jelas saya sudah. Iya. Itu tuh nggak kepres Ustaz. Nggak kepres itu tukang. Katanya Ustaz. Ya. Dan saya dengar ada di situ banyak orang melakukan Barang siapa melakukan suap dan menyuap, itu hukumnya Riswah.
sampai 7 tahun tidak akan berkah. Meski bagaimana? Masya Allah. Termasuk juga masalah kalau kita melakukan semacam pemberian fee kepada seseorang, itu gimana hukumnya? Suap dan disuap. Coba dibaca. Enggak. Jelas ya. Hadisnya. Iya, hadisnya Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Ya. Kemudian juga nih dari sahabat. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. Terus kita kasih lagi efek orang yang makan haram itu. Al-Baqarah 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Caranya gimana Mbak ke hakim? Dengan cara suap. Efeknya, ancamannya, begitu orang dari itu kelihatan dibiarin, tapi habis itu nyiksanya gimana? Surat Hud ayat 102. Allah katakan, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menunda azab bagi orang yang berbuat zalim. terus Apabila Allah Azza wa Jalla menyiksanya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan melepaskannya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, dan begitulah siksa rohmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksanya sangat pedih dan sangat berat. hadis ini riwayat Imam Bukhari. Tadi ayatnya ayat surat Hud ayat 102. Ya. Nah, terus kemudian sampai di mana suap? Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, hadiah untuk pegawai adalah gulul atau harta khianat. terus kalau kita nyuap dengan terpaksa gimana? Imam Nawawi ngomong apa? Imam Nawawi. An-Nawawi mengatakan tentang memberikan uang suap, jika seseorang itu menyuap hakim agar hakim memenangkan perkaranya, padahal dia bersalah, atau agar hakim tidak memberikan keputusan yang sejalan dengan realita, maka memberi suap hukumnya haram. Terus Sedangkan suap dengan tujuan agar mendapatkan hak, maka hukumnya tidaklah haram, sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan. ya. Beda, tapi harus nggak ikhlas. Kalau ikhlas ya. Nih, efek dosa suap diantaranya kan dalam sama manusia. Lihat hadisnya, baca. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, Terus di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, terus seperti al-baghi. al-baghi atau perbuatan melampaui batas, seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Nah, jelas masalah ini. Terus tak kasih dalil lagi yang lainnya, adab-adabnya. Enak kan? Ini korupsi. Ini yang merah ini kelihatan nggak? Kelihatan. Daripada yang hijau tadi. Nih, efek harta suap. Abdullah bin Abbas. Itu kelihatan ini hitam kelihatan. Abdullah bin Abbas berkata, Umar bin Al-Khattab menceritakan kepadaku, ia berkata,
bahwa pada perang Khaybar beberapa sahabat menghadap Rasulullah seraya mengatakan, fulan mati syahid dan fulan mati syahid. Sehingga mereka datang atas seorang lagi, maka mereka berkata, fulan mati syahid. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak, sesungguhnya saya melihatnya ada di neraka karena ia menyembunyikan sehelai burda, baju atau aba'ah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ibnu Khattab, pergilah, maka serukan kepada orang-orang bahwa tidak masuk surga kecuali orang-orang mukmin. Ia, Umar, berkata, maka aku keluar, lalu aku serukan, ingatlah, sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang mukmin. Bayangin, orang ini ya terbunuh di perang, tapi Rasulullah ngomong masuk neraka gara-gara korupsi satu baju. Kain Yaman yang lorek. Korupsi satu baju masuk neraka, padahal mati syahid. Korupsi. Iya. Kemudian nih, ngambil bulu onta dengan cara korupsi. Hadisnya coba dibaca. Dari Ubadah bin Asy'ib bahwasanya Nabi SAW pernah mengambil bulu onta dari perut onta ghanimah. Lalu beliau SAW bersabda, sedikit yang aku ambil dari harta rampasan perang ini tak lain seperti yang diambil salah seorang dari kalian. Jauhilah perbuatan gulul, khianat atau korupsi, karena perbuatan gulul adalah kehinaan bagi pelakunya pada hari kiamat. Terus Syekh Shalih Fauzan mengatakan apa? Syekh Shalih Fauzan menukil perkataan penyusun kitab Al-Ifsah, pada ulama sepakat bahwa pencopet, perampok, dan perampas harta orang lain meskipun kejahatannya berat dan dosa besar, tapi hukumannya bukan potong tangan, dan diperbolehkan bagi penguasa dalam rangka menghentikan kejahatan mereka untuk menerapkan hukum cambuk, sanksi berat, penjara lama, dan denda besar yang membuat mereka jera. Wah, banyak lagi lah. Nah, ini nih hadis terakhir. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah bersabda SAW, barang siapa yang meninggal dan ia berlepas diri dari 3 hal, yaitu sombong, gulul, khianat atau korupsi, dan hutang, maka dijamin masuk surga. Tapi kalau kemudian punya dosa ini, dia nggak akan pernah masuk surga sampai ditanggung jawab dengan dosanya. Hatta mati syahid, walaupun mati syahid. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru